Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dalam kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pani Maudi, mahasiswa Institut Manajemen Data Indonesia, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview materi yang saya dapat dari 4 pertemuan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu kami, Ibu Darmina Barus. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok berkumpul pada suatu rapat dan berikrar bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Ikrar ini merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang pada saat itu sudah menjadi bahasa penghubung, bukan hanya di kawasan Nusantara, melainkan juga kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara, bahasa Indonesia dipakai pada abad ke-7. Ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti-prasasti pranagari yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini tidak dipakai pada zaman Sriwijaya saja, tetapi di Jawa Tengah dan di Bogor juga ditemukan prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok di daerah wilayah Nusantara dan diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung karena bahasa Melayu ini menyerap kosakata dari berbagai bahasa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu ini mendorong dan memengaruhi rasa persaudaraan dan persatuan bangsa. Para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sesuai isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 telah dikukuhkan kedudukan bahasa Indonesia pada UUD 45 pada pasal 36. Secara khusus dinyatakan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara dan fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, alat penghubung antar budaya, secara konstitusional sebagai bahasa negara. Dalam bahasa Indonesia terdapat variasi dan ragam bahasa yang lazim dikenal dalam penggunaan bahasanya, yaitu bahasa tulis dan lisan, bahasa resmi dan tak resmi, bahasa dialektikal, bahasa bidang khusus, bahasa kaum terpelajar, bahasa baku dan tidak baku, bahasa baku tulis dan bahasa baku lisan. Ketepatan memilih variasi bahasa tersebut dapat dikategorikan sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar juga adalah bahasa yang memerhatikan kaidah yang berlaku secara konsisten. Dalam bahasa Indonesia terdapat ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu ejaan Padobuhisien, ejaan Soandi, ejaan Melindo, dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yaitu EYD. Dalam ejaan terdapat komponen-komponen. Yang pertama pemakaian huruf. Dalam pemakaian huruf terdapat huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, huruf kapital atau huruf besar, huruf tebal. Dalam penulisan kata terdapat kata dasar dan kata turunan atau kata yang sudah berimbuhan. Bentuk ulang, gabungan kata atau kata majemuk, suku kata atau penggalan kata, kata depan di, ke, dan dari, partikel lah, kau, puper, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, kumu, dan nyah, kata si dan sang. Yang terakhir pemakaian tanda baca, yaitu tanda tanya, tanda seru, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, dan yang lainnya. Kata dan istilah dalam bahasa Indonesia. Kata ini adalah bentuk lineal yang memiliki urutan fenom yang teratur, yaitu tidak berubah. Artinya fenom-fenom itu tidak dapat dirubah urutannya. Istilah-istilah ini dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Kata dan istilah ini diambil dari berbagai sumber bahasa, yaitu kata diambil dari sumber bahasa Melayu, bahasa daerah atau serumpun, bahasa asing, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Parsi, dan Tamil, bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, bahasa Cina, Latin, dan Italia. Sedangkan istilah hanya terdapat dari 3 sumber, yaitu bahasa Melayu atau Indonesia, bahasa daerah atau serumpun, dan bahasa asing. Dalam sejumlah kata yang beragam dan bersinonim, kita harus memiliki kemampuan dalam pemilihan kata yang tepat
dalam konteks tertentu, yaitu disebut dengan diksi atau pilihan kata. Karena dalam sejumlah kata terdapat relasi makna dan sifat yang terkandung seperti kesinoniman, kehamoniman, kepolisemian, kehiponiman, keantoniman, makna konotatif dan denotatif, ungkapan idiomatik. Dalam bahasa Indonesia terdapat suatu kalimat, yaitu satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Kalimat juga memiliki unsur-unsur yaitu subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Kalimat memiliki jenis-jenis yaitu kalimat tunggal yang memiliki satu klausa, kalimat majemuk yang memiliki dua klausa atau lebih, kalimat lengkap yaitu yang memiliki klausa lengkap, kalimat tak lengkap yaitu yang memiliki klausa tak lengkap, kalimat inversi yaitu kalimat biasa, yang terakhir kalimat permutasi yaitu kalimat berpola terbalik. Jika terdapat kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis, itulah yang disebut dengan kalimat efektif. Baik, begitu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari video kali ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.